warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah bisa bertemu di Zoom ini dalam rangka untuk melaporkan monitoring evaluasi akhir penelitian tahun 2020. Sekali lagi kita panjatkan puji syukur, tentunya yang tidak pernah kita hentikan karena kita telah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu nikmat sehat. Yang terhormat Prof. Eri selaku Ketua LPPMP, yang terhormat Dr. Yudi Ananda sebagai Koordinator Penelitian LPPMP. Pada hari ini kami bertiga, yaitu saya yang ditunjuk sebagai ketua dan teman saya, yaitu Yustirania Septiani MSc dan Saudara Radenono Teno Sugihati MSI, akan melaporkan monitoring evaluasi akhir penelitian tahun 2020 dengan judul Strategi Pengembangan Wilayah Kendal sebagai Kawasan Ekonomi Khusus. Untuk itu, saya mohon bantuan dari partner saya yang luar biasa ini, yang sudah gigih membuat penelitian, dan kami kompak sekali dalam membuat penelitian ini. Untuk itu, saya sebagai orang tua di sini yang kebetulan ditunjuk sebagai ketua peneliti, mohon bantuan kepada Ananda berdua nanti untuk membantu Bu Dati dalam memaparkan PowerPoint dari penelitian yang telah kita buat bertiga. Untuk itu, untuk menyingkat waktu karena keterbatasan waktu, saya mohon kepada Ananda Yustirania atau Ananda Retno, monggo untuk mempresentasikan dari PPT penelitian yang telah kita buat. Untuk itu, waktu sepenuhnya saya serahkan kepada Ananda Yustirania Rani atau Saudari Ananda Retno Sugiyarti. Waktu dipersilahkan. Terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Bu Sudati. Di sini saya akan mencoba mempresentasikan mengenai hasil dari penelitian yang telah kami lakukan dengan judul Strategi Pengembangan Wilayah Kendal sebagai Kawasan Ekonomi Khusus. Bisa next. Pada laporan kegiatan penelitian ini kami akan mencoba menjelaskan mengenai identifikasi atau tahapan-tahapan penelitian yang sudah kami lakukan sebelumnya. Jadi di awal dulu kami melakukan perencanaan, di mana perencanaan ini kami tujukan untuk menuliskan dalam proposal, kemudian mengidentifikasi masalah apa yang kemudian muncul dan solusi yang akan kami tawarkan. Nah, proses yang kami lakukan di sini yaitu dengan melakukan pengambilan data dan melakukan pengolahan secara analisis. Output yang dihasilkan dari penelitian kami adalah adanya nanti artikel dari jurnal dan juga terkait adanya laporan akhir yang telah kami serahkan ke LPPMP. Dan ini ada beberapa dokumentasi terkait kunjungan yang sudah kami lakukan dalam proses salah satu proses terkait pengambilan data. Yang pertama, kunjungan di kantor Dinas Perindustrian Kabupaten Kendal. Kemudian ada juga terkait kunjungan ke Baperlitbang Kabupaten Kendal, serta kunjungan ke PT KIK sebagai pusat penelitian kami. Dan yang terakhir sebagai tambahan pengambilan data, kami juga melakukan di kantor BPS Provinsi Jawa Tengah. Kemudian dalam proses pengambilan data, kami juga menggunakan kuesioner sebagai dokumentasi untuk pengumpulan data yang nantinya akan kami lakukan
pengolahan analisis didasarkan dari hasil kuesioner tersebut. Tahapan output yang sudah kami lakukan secara ringkas yaitu kami melakukan wawancara dan juga mengambil hasil kuesioner yang nantinya yang telah kami analisis dan juga sudah kami susun luaran berupa artikel dan juga menyusun laporan kemajuan serta laporan akhir. Sebagai bentuk bukti luaran, kami juga menyertakan bukti LOA dari jurnal REP sebagai bentuk penerimaan artikel yang insya Allah bisa dipublish atau diproses itu di bulan Oktober tahun 2021. Nah, untuk laporan hasil penelitian sendiri pada bagian ini, kami akan mencoba menjelaskan secara singkat mengenai pendahuluan, metode, hasil, dan serta kesimpulan terkait inti dari penelitian yang sudah kami lakukan. Jadi dalam pendahuluan ini atau latar belakangnya itu kami menitikberatkan pada keputusan pemerintah yang sudah meresmikan Kendal sebagai kawasan ekonomi khusus, di mana pembentukan KEK Kendal itu sebelumnya diusulkan oleh kawasan PT Kawasan Industri Kendal atau KIK dan telah mendapat persetujuan dari Bupati Kendal, di mana pada peraturan pemerintah tahun 85 tahun 2019 yang telah disahkan di bulan Desember tanggal 8 2019 menyatakan bahwa pemerintah telah menjadikan kawasan Kendal sebagai KEK untuk menunjang percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi nasional, di mana Kendal dinilai memiliki keunggulan ekonomi karena kawasan tersebut terletak dengan Bandara Ahmad Yani, Pelabuhan Tanjung Emas, dan dilewati oleh tol Trans Jawa, jalur Pantura, serta jalur kereta api ganda Jakarta, Semarang, Surabaya. Dan dalam pasal 2 juga dijelaskan bahwa KEK di Kendal terletak di atas lahan seluas 1.000 hektar yang terletak di Kecamatan Kaliwungu dan Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal. KEK Kendal sendiri terbagi dalam 3 zona yang menjalankan 3 fungsi. Zona tersebut merupakan zona pengolahan ekspor, zona logistik, dan zona industri. Kemudian dalam PP tersebut disebutkan bahwa secara geostrategis Kendal memiliki keunggulan, yakni terdapat industri yang berorientasi ekspor, substitusi impor, produk berteknologi tinggi, dan berbasis aplikasi yang mendukung industri 4.0. Nah, dengan adanya pembentukan KEK ini, maka diharapkan akan meningkatkan investasi atau usaha yang mendorong pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada peningkatan lapangan kerja dan penurunan tingkat kemiskinan secara nasional, sehingga tujuan yang ingin dicapai dengan adanya penerapan KEK di Kendal yaitu meliputi pemerataan ekonomi, terutama dari sudut pandang pendapatan dan daya saing produk nasional. Walaupun KEK ini memiliki potensi yang sangat banyak, namun banyak kritikan yang menyatakan bahwa KEK akan memberikan biaya sosial dan ekonomi yang tinggi. Kemudian, adanya KEK akan menjadikan eksploitasi dari sisi tenaga kerja wanita, sehingga mendorong terciptanya lingkungan kerja yang buruk, serta upah rendah, dan juga akan menekan standar tenaga kerja dan lingkungan sekitar. Meskipun begitu, World Bank melaporkan bahwa isu tersebut lazim terjadi di kawasan yang bergantung besar dengan pemerintah dan industri pakaian kualitas rendah. Hal ini menurut McKinsey dan Critel tahun 2018.
Sehingga KEK itu juga akan dikenal telah memperkerjakan banyak tenaga kerja wanita yang dibayar di atas upah yang ditawarkan di luar kawasan. Sehingga penelitian ini harapan kami dapat memperlihatkan apakah memang benar dengan penetapan KEK di Kendal mampu memberikan sumbangsi yang baik ataupun tidak dengan tahapan-tahapan yang sudah kami tentukan sebelumnya terkait metode yang akan kami lakukan. Penelitian ini sebelumnya merupakan penelitian tahapan kedua, di mana penelitian pertama memperlihatkan bahwa Kendal merupakan wilayah yang memiliki keunggulan, sehingga di penelitian lanjutan yang kedua ini, kami akan mencoba melihat dari sisi strategi pengembangan wilayah Kendal sebagai kawasan ekonomi khusus. Tahapan yang kami lakukan dengan melakukan identifikasi faktor internal dan juga identifikasi faktor eksternal. Kemudian kami akan melakukan penggabungan dari sisi matriks yang dihasilkan dari faktor-faktor tersebut, sehingga akan memperlihatkan dari SWOT yang terdapat pada KEK di Kendal tersebut. Nah, selanjutnya akan dipresentasikan oleh Ibu Retno Sugiharti. Silakan, Bu. Baik, terima kasih. Sebelumnya terima kasih juga kami ucapkan kepada Ibu Sudati. Saya akan melanjutkan paparan dari Ibu Yustikania. Ini kita akan mempresentasikan tentang hasil dan pembahasan yang terkait dengan SWOT. Jadi sudah disampaikan tadi bahwa metode yang kita gunakan untuk menganalisis bagaimana strategi pengembangan kawasan ekonomi Kendal, kita menggunakan analisis SWOT, di mana hasil analisis SWOT ini kami dapat dari FGD yang kami lakukan kepada pihak-pihak terkait, yaitu yang pertama dengan pihak kawasan ekonomi Kendal sendiri, dari PT-nya sendiri, kemudian didukung juga dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Nah, dari SWOT ini kami sudah mengidentifikasikan 4 hal. Yang pertama dari sisi kekuatannya dulu, strength-nya dulu, bahwa secara ringkas, yang pertama adalah kondisi geografis Kendal ini sangat strategis. Sudah disampaikan juga tadi di awal bahwa letak Kendal yang ada di jalur Pantura ini sangat dekat dengan Semarang, di mana Semarang ada Bandara Ahmad Yani, Pelabuhan Tanjung Emas, dan juga dilewati oleh Tol Trans Jawa yang baru saja diresmikan oleh Bapak Jokowi. Nah, kemudian dari sini Kendal sering disebut sebagai pintu gerbang konektivitas regional, nasional, dan internasional. Nah, lokasi ini disebut juga dengan direct access karena di Kendal, di kawasan ekonomi Kendal ini sekarang sedang dibangun, sudah ada dan sudah berjalan, tapi memang belum jadi sepenuhnya, yaitu sebuah pelabuhan yang langsung terintegrasi dengan kawasan ekonomi khusus. Nah, kekuatan yang ketiga yaitu adanya dukungan penuh dari pemerintah daerah untuk memberikan reduksi pajak sebesar 75%. Nah, ini sesuai dengan lingkup kewenangan Pemda Kendal itu sendiri. Nah, kekuatan dari KEK Kendal ini yang sebelumnya masih berupa PP, saat ini di tahun 2019, tepatnya di bulan Desember, tanggal 18 Desember, bahwa Kendal sudah ditetapkan oleh pemerintah sebagai kawasan ekonomi khusus Kendal. Jadi tidak hanya kawasan ekonomi KIK, tetapi sudah sebagai KEK. Nah, tentunya hal ini merespon dari hasil identifikasi penelitian awal kami dari studi kuantitatif yang merujuk Kendal sebagai potensi KEK yang kemudian secara bersamaan direspon juga pemerintah telah menetapkan Kendal sebagai KEK. Nah, tentu penetapan Kendal sebagai KEK ini menjadi daya tarik yang cukup tinggi bagi investor yang akan menanamkan modalnya di Kota Kendal. Nah, perlu diingat bahwa KEK ini punya spesifikasi khusus, sudah disampaikan juga di awal tadi, bahwa hanya beberapa industri tertentu yang berorientasi ekspor yang bisa masuk ke KEK ini. Nah, dari sisi yang kedua yaitu kelemahan atau weakness, perlu
kita ingat dulu bahwa kawasan ekonomi khusus Kendal ini memang masih baru, jadi banyak hal yang ada di sisi kelemahan di KEK Kendal ini. Yang pertama adalah aspek teknologi. Nah, karena kawasan ini masih baru, maka penggunaan teknologi dari sisi industrinya masih sangat terbatas. Yang kedua dari aspek finansial. Kemampuan keuangan daerah masih sangat minim untuk mengelola sebuah kawasan, khususnya pemerintah daerah di Kendal. Yang ketiga adalah tenaga kerja. Nah, walaupun di Kendal ini banyak tenaga kerja, tetapi ketersediaannya itu masih kurang. Jadi, mungkin tidak sepenuhnya tenaga kerja bisa diambil dari internal wilayah Kendal, akhirnya diambillah dari wilayah sekitarnya. Nah, sehingga sisi manufaktur entrepreneurship juga masih kurang. Yang keempat, tentang infrastruktur, terutama tentang listrik dan air. Karena Kendal ini dulunya juga tidak mensupport listrik yang besar, maka saat ini masih sangat terbatas untuk pasokan listrik. Yang pertama, ada 4 poin utama yang terjadi, yaitu yang pertama adalah untuk reliabilitas pelayanan listrik, bahwa untuk pelayanan reguler juga masih ada sering gangguan, maka dibutuhkan dukungan gardu dan tarif premium yang kompetitif. Nah, memang ada hal-hal keluhan-keluhan juga tentang harga listrik curah, meskipun di BPUPP Kendal sudah membangun sendiri infrastruktur tentang listriknya. Kemudian tentang air, nah masalah air ini masih terbatas sumber air yang ada, karena kondisi Kendal itu juga cukup kering dan sedikit sumber air, maka ini membutuhkan perhatian khusus di sisi sumber daya air. Nah, kelemahan yang terakhir adalah rendahnya kualitas dan kuantitas UMKM. Ketika muncul sebuah kawasan ekonomi khusus, harapannya kawasan ini akan memberikan dampak di masyarakat sekitar. Nah, untuk saat ini, dukungan UMKM-nya masih rendah, baik dari industri pendukung atau industri terkait yang bisa menampung juga input atau output untuk industri di dalam kawasan KEK, namun juga dukungan-dukungan industri lainnya, seperti industri food and beverage. Yang ketiga, peluang tentang KEK ini. Ada 3 poin yang kami dapatkan dari hasil FGD. Yang pertama adalah perencanaan dari MP3EI untuk membangun pelabuhan ekspor internasional, menjadikan bahwa Pelabuhan Kendal ini sebagai international hub logistik. Nah, dengan terintegrasinya pelabuhan di dalam KEK, tentu ini akan sangat mendukung kegiatan logistik antar wilayah, mungkin juga antar negara. Yang kedua, peluangnya adalah komitmen dari pemerintah pusat untuk memberikan insentif fiskal kepada industri yang ada di dalam KEK. Yang ketiga, perencanaan pemerintah pusat untuk membangun International Center di Kota Kendal. Itu tidak hanya dari KEK di sisi industri sendiri, tetapi harapannya nanti juga akan ada pusat-pusat ekonomi internasional di Kota Kendal itu sendiri. Sisi keempat dari ancaman, dengan dibentuknya KEK ini sebetulnya adalah salah satu bagian dari proyek besar pemerintah yang juga membangun berbagai KEK di wilayah lain. Nah, maka otomatis akan mendorong juga wilayah-wilayah lain untuk menimbulkan sentra industri baru. Karena KEK itu sifatnya adalah hanya industri tertentu yang punya spesifikasi khusus yang bisa masuk ke dalam industri. Nah, maka industri-industri yang mungkin tidak bisa mencukupi persyaratan KEK, dia akan muncul sentra industri baru. Nah, ini sudah menjadikan sebuah ancaman. Yang kedua, isu AMDAL. Saat ini AMDAL masih menjadi ganjalan karena ada beberapa perusahaan yang belum bisa memberikan hasil AMDAL-nya. Yang ketiga, ada ganjalan tentang pembebasan tanah warga, karena yang semula wilayahnya tidak masuk ke KEK, kemudian diperluas. Nah, ini masih ada ganjalan tentang hak-hak pembebasan tanah warga. Dan yang keempat, yang cukup masih terjadi adalah ketika pemerintah memberikan kebijakan insentif pajak, sayangnya ini belum diikuti dengan proses birokrasi. Akhirnya, birokrasi yang terjadi untuk pengurusan insentif pajak cukup berbelit-belit. Nah, dari 4 poin SWOT ini kami sudah bisa petakan menjadi peta matriks SWOT. Kami bagi di 2
dua faktor utama, yaitu faktor internal dan eksternal. Nah, maka dari kombinasi matriks ini kami bisa merumuskan 4 strategi. Yang pertama, strategi strength dan opportunity. Ada 4 strategi yang bisa kami rumuskan, yaitu percepatan pembangunan pelabuhan. Yang kedua, pengembangan sistem transportasi yang menghubungkan antara KEK itu sendiri dengan bahan baku dan pasar. Yang ketiga, mengembangkan pasar bagi industri yang ada, khususnya di sisi UMKM-nya. Yang keempat, pengembangan industri pengolahan di sekitar kawasan. Nah, 3 dan 4 ini kami fokus di UMKM-nya, jadi tidak hanya KEK di industrinya yang bisa berkembang, tetapi juga di masyarakat. Yang kedua, strategi weakness dan opportunity. Dari strategi kombinasi ini kami merumuskan 4 hal, yaitu yang pertama, membangun konsorsium untuk mendukung pembangunan infrastruktur. Yang kedua, menyediakan pusat pelatihan tenaga kerja internasional. Yang ketiga, mendorong pemberian insentif fiskal dan non-fiskal dari pemerintah pusat. Dan yang keempat, pelatihan bagi sumber daya manusia melalui keterlibatan dan kerjasama akademik bisnis dan government untuk meningkatkan nilai tambah produk. Nah, dari sisi tenaga kerja, sebetulnya di KEK ini saat ini sudah ada kampus di dalam KEK untuk mendukung pelatihan tenaga kerja. Tetapi sayangnya karena kondisi pandemi, yang seharusnya dibuka di awal tahun, sepertinya akan mundur dulu di tahun 2021. Nah, yang ketiga, strategi strength dan treatment ya. Ada 2 strategi, yaitu yang pertama meningkatkan komunikasi pemasaran, yang kedua mengembangkan konsep industri ramah lingkungan. Dan yang terakhir, strategi keempat, yaitu ada 3 strategi yang kami rumuskan. Yang pertama, penetapan regulasi dalam transfer teknologi bagi industri yang masuk ke KEK Kendal. Yang kedua, membuka pendidikan kejuruan untuk jurusan industri. Yang ketiga, membangun asosiasi UKM yang didukung dengan industri. Nah, maka dari sini kita bisa memberikan insight atau pandangan kepada pemerintah daerah khususnya dan kepada PT KEK sendiri selaku pengelola kawasan ekonomi khusus Kendal untuk bisa semakin meningkatkan potensi-potensi yang ada dalam KEK Kendal. Sampailah kita pada kesimpulan bahwa kawasan industri Kendal yang sudah dibangun dan sudah ditetapkan pemerintah sebagai kawasan ekonomi khusus dirancang sebagai kawasan industri standar internasional dengan pembangunan yang mixed use yang mencakup daerah industri serta perumahan komersial yang meningkatkan permintaan untuk kompetitif biaya manufaktur di Indonesia. Nah, pada akhirnya harapan pemerintah bahwa keberadaan KEK Kendal ini akan dapat meningkatkan investasi di Indonesia. Nah, tentu mungkin tidak tanpa masalah, maka pembangunan ini masih memang mengalami banyak masalah, tetapi harapannya dengan masalah-masalah ini, dengan proyek yang ada, tetap masih bisa meningkatkan pembangunan ekonomi dengan investasi yang masuk. Keberlanjutannya di masa mendatang, masalah-masalah ini akan segera diselesaikan satu persatu oleh pemerintah dan pihak-pihak terkait. Demikian hasil penelitian yang sudah kami lakukan, saya kembalikan ke Bu Dati. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Yustirania dan Bu Retno yang telah menyampaikan laporan berupa PowerPoint dalam penelitian kami. Harapan kami penelitian yang kami buat ini nanti akan memberikan manfaat kepada pemerintah ataupun masyarakat yang memang terkait dalam masalah ini. Demikian kepada Prof. Eri selaku Ketua LPP MPM dan Dr. Yudi Ananda, laporan kami yaitu yang telah dipaparkan oleh tim kami. Sekali lagi semoga hasil penelitian ini memberikan manfaat. Demikian akhir kata dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua yang telah berkompeten di dalam penelitian ini. Semoga sukses dan sehat selalu untuk semuanya. Amin. Terima kasih. Terima kasih.